Jelang hari pencoblosan, keributan makin tak tertahankan. Sekarang kita akan lihat nih keributan terjadi di catatan demokrasi antara pendukung 01 dan pendukung 02. Kita sebagai masyarakat nonton aja ya. Bahkan 01 mengklaim sudah ada kesepakatan dengan 03 dengan Pak Ganjar untuk menyingkirkan Prabowo Subianto di putaran pertama. Jangan sampai 02 masuk ke putaran kedua. Dan pembahasan tentang politisasi agama, khususnya pendukung Anies ketika menyeret malaikat Jibril untuk memenangkan Anies Baswedan. Coba kita akan tonton keributannya, saudara. Minimal lumayan lah untuk konsumsi hiburan kita. Oke? Kita cek nih. Pertarungan hidup mati, berebut tahta Presiden RI. Ini kelihatannya ini ditujukan untuk orang politik dinasti. Karena tahta ini kan sebenarnya istilah untuk kingdom. Ya. Jadi ini judulnya maksudnya apakah ini untuk politik dinasti atau apa? Ini untuk satu. menggait pemirsa tepatnya, Bang. Iya. Yang kedua hidup mati. Jadi gini, saya ini berkali-kali diskusi dialog dengan Pak Anies dan sesekali dengan Pak Muhaimin karena saya mengenal dia dari tahun 80-an sebagai tokoh gerakan mahasiswa ya di Indonesia. Ini kita tidak ada mau merebut tahta seperti mati-matian begitu. Kita ini ingin tetap mempertahankan demokrasi, membangun demokrasi yang sehat, beradu untuk mengabdi kepada rakyat ya. Jadi ini adalah untuk bagian pengabdian. Jadi kita bertarung, berkompetisi. Bukan kita mau hidup mati, enggak. Yang hidup mati ini saya lihat memang cuma Jokowi sama Prabowo. Ya kalau yang saya lihat Pak Ganjar dan Mahfud juga kelihatannya mereka itu juga dia itu sungguh-sungguh untuk mempertahankan demokrasi. Makanya ketika tadi berkembang ada salam 4 jari itu, saya melihat ini sebenarnya kelompok nomor 1 dan nomor 3 memang mempersepsikan ini bukan perebutan mati-matian untuk tahta, untuk politik dinasti, tapi ini adalah untuk menegakkan demokrasi. Kenapa? Karena kelompok 01 dan 03 itu memang orang yang dari dulu membangun reformasi di Indonesia, menumbangkan Orde Baru, ya Ibu Megawati dan Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian saya, Pak Anies dan lain-lain, itulah anak-anak reformasi tahun 98 yang menurunkan mertuanya Prabowo. Karena mertua Prabowo itu 30 tahun berkuasa menindas rakyat. Dan dia juga sekarang ketika berkuasa, dia jauh dari rakyat. Jadi saya bilang ini, Prabowo ini betrayal, pengkhianat terhadap rakyat yang mendukung dia di 2014 dan 2019, di mana saya jadi direktur. Ya, saya ini dulu direktur relawan, boleh googling ya, Saganda Nenggolan, direktur relawan Prabowo. Ya, Hatta Rajasa 2014. 2019 saya kampanye Prabowo sampai ke Banyuwangi bersama Kiflan Zen ditugaskan oleh namanya Jenderal Joko Santoso. Waktu itu Prabowo itu betul-betul di mata kita itu adalah pemimpin rakyat, tapi kemudian dia betrayal. Dia meninggalkan kita, meninggalkan pendukungnya. Jadi sebenarnya ini kemudian ketemu juga dengan Jokowi, yang itu saya sebut malin kundang. Kenapa Jokowi malin kundang? Karena dia itu meninggalkan ibu yang membesarkan dia. Namanya Ibu Megawati. Jadi dua-dua ini membuat sakit hati di rakyat 01 dan 03, akhirnya orang bilang sekarang salam 4 jari. Bersatulah 01 dan 03, di bawah di rakyat. Dan kemudian kita lihat Pak Muhaimin tadi di TV tadi, dia menghormati pilihan rakyat itu. Ya walaupun di atas antara Pak Ganjar, Pak Anies dan ini belum ada kesepakatan, tapi kita itu nomor 1 dan nomor 3 pada akhirnya. Karena desakan rakyat mungkin akan menyingkirkan 02 sebelum tanggal 14 ini. Jadi jangan sampai dia masuk ke putaran kedua gitu. Ini yang saya lihat dari salam 4 jari tadi. Tapi tadi juga dipertanyakan Bang Daniel soal kampanye 01 kok kesannya nggak elok ya, bawa-bawa agama Bang. Oh, jangan Malaikat begitu. Jibril Direspon dulu turun ke bumi, apalagi tadi. Itu kan dia melempar air ke muka sendiri. Yang begini-gini kampanye itu siapa kemarin Prabowo itu? Siapa namanya? Bukan Zulkifli Hasan. Kan udah kita bahas. Bulan lalu orang disuruh sama Zulkifli Hasan tuh kalau sholat begini nih, jangan 1 jari 2 jari. Kok nggak dihitung itu? Ya kan untuk bilang Prabowo milih Prabowo loh. Gitu loh. Jadi kita harus refleksi diri sendiri dulu sebelum
menuduh orang lain gitu. Kalau yang tadi itu nggak level menteri, yang tadi itu kan cuma level orang-orang kampanye. Itu menteri Bang yang Saganda, justru yang pertama yang bahas tentang amin-amin itu Pak Anies. Pak Anies bareng dengan Ustadz Abdul Somad. Loh, dia Bercanda treknya gitu. beda kalau ini itu yang saya sebut. Begini ya, Iokan di teman-teman awak, lalu kan di namanya bukan TLO. ini harus tahu Bung Dhanil, itu namanya Menteri Republik Indonesia pakai uang negara datang ke Semarang ya, dibayar semua hotelnya itu oleh kementerian, kemudian berkampanye. Itu sama seperti tadi Pak Prabowo sama Pak Jokowi tadi itu pakai uang negara nggak itu? Hah? Yang kita bahas tadi itu terkait dengan menggunakan agama sebagai alat tadi. Ya, Pak makanya, Anies itu membahas hal yang serupa, makanya bahkan saya tanya, duluan bukan dibandingkan dengan Pak Zulkifli Hasan. bukan soal duluan, apakah Bung Dhanil? Iya, itu yang tadi saya Bukan sebutkan. soal duluan, jangan duluan. Iokan diurang. Jangan gitu. Itu Lukan di itu awal. kena ke diri Anda sendiri. Tadi kan saya udah bilang Anda mengkritik kelompok Anies menggunakan agama. Sekarang saya bilang apakah Zulkifli Hasan sebagai menteri yang pendukung inti daripada Prabowo begini nggak? Tunggu, Anda tahu nggak itu? Teksnya itu yang dilakukan Jangan, Pak Zulkifli Hasan itu bukan terkait dengan penggunaan alat agama. Itu hal yang berbeda. Hal yang sama itu dilakukan oleh Pak Anies di awal. Jangan denial. Jadi bahkan kalimatnya kan kamu bilang tadi persis. hal yang sama. Enggak. Tunggu, hal yang sama means what? Bukan. Means Konteks bahwa Pak Anies dengan Pak Zulkifli Hasan itu adalah konteks dalam tanda kutip. Ya, itu bercanda ala-ala anak pesantren. Itu kan klaim aja. Konteksnya yang tadi itu, yang di tim-tim kampanye Pak Anies itu gini, terang menggunakan agama sebagai alat. Itu yang berbahaya. Enggak. Itu jangan. Pokoknya itu jelas. Oke. Ada beberapa poin ya kesimpulannya. Yang pertama, mereka ingin membatalkan klaiman survei yang mengatakan bahwa Prabowo itu udah di atas 50%. Kemarin baru rilis ya, LSI Denny JA mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto itu 50,7% dan menang di banyak provinsi. Dan peluang satu putaran itu sangat besar sekali terbuka. Dan pemenangnya tentu Prabowo Subianto. Nah, mereka ingin membatalkan klaiman survei itu. Apakah bisa? Ya bisa-bisa aja. Survei itu bukan penentu benar-benar. Cuma hanya jadi referensi aja. Cuma ya tetap kutar-ketir juga mereka mengenai fakta survei itu. Bukti kutar-ketirnya adalah mulai akan kolaborasi tuh 01 dengan 03 akan kolaborasi untuk menghengkangkan Prabowo di putaran pertama. Kenapa koalisi untuk menumbangkan 02 di putaran pertama? Kenapa nggak masing-masing aja? Artinya bila masing-masing nggak kuat, merasa tidak kuat. Kenapa merasa tidak kuat? Ya merasa elektabilitasnya di bawah. Gimana sih? Itu fakta kan. Lalu kemudian urusan politisasi agama. Satu lagi. Ya mudah-mudahan berhasil lah. Kita sebagai masyarakat nonton aja sih sebetulnya. Siapapun yang menang, kalau saya pribadi yang penting keberlanjutan. Jujur aja. Mau Ganjar kayak mau Prabowo Subianto. Sama aja keberlanjutan. Cuma jangan sampai yang keberlanjutan ini justru menjadi musuh yang keberlanjutan. Justru yang keberlanjutan berkolaborasi dengan perubahan, itu aneh bin ajaib tuh. Mengkonfirmasi bahwa mereka sudah tidak berkelanjutan dong. Kan itu. Tapi ya wis lah, mungkin karena bukan tema keberlanjutannya, karena situasi politiknya yang mengharuskan seperti itu. Kita coba maklumi ya persoalan itu.
Kemudian urusan politisasi agama. Akhirnya semua orang beranggapan bahwa bila ada tim ses atau siapapun aja yang menggunakan agama untuk kepentingan politik, itu dikecam oleh banyak orang dan menyebalkan dan menjijikan. Dan gak bakalan laku sih sebetulnya. Justru merusak elektabilitas calon yang didukung. Kemarin pendukung Anies mengatakan malaikat Jibril segala macam. Demi untuk menarik suara umat Islam. Anies orang soleh. Allah bahkan memerintahkan malaikat Jibril untuk berbicara kepada makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Dan diseret sampai ke wilayah sana coba. Nah, itu berbahayanya. Allah aja dipermainkan oleh mereka itu. Dan itu agama dipermainkan. Ini nggak bisa. Syukur alhamdulillah kesadaran itu kemudian tumbuh. Mudah-mudahan tidak dipraktekkan lagi ya. Kalimat-kalimat macam itu keluar dari siapapun aja demi tujuan politik. Karena itu bentuk ketidaksopanan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan itu yang membuat saya pribadi jijik kepada mereka sih sebetulnya. Yang selalu memproduksi isu itu. Karena bahkan dengan agama pun yang sakral mereka main-main, apalagi yang tidak sakral. Itu aja logikanya. Dengan agama, dengan Tuhan mereka bisa main-main yang sangat sakral itu. Apalagi yang tidak sakral. Kan itu cara berpikir saya. Islah kita tonton aja keributannya. Satu kali lagi lumayan untuk hiburan. Untuk hiburan. Mereka acting kok. Santai aja. Mereka ribut itu ya acting. Kalau sudah terjadi pilpresnya dan sudah ada pemenangnya, mereka bakal akrab lagi, ngopi bareng lagi. Oke? Ya kita anggap acting aja. Beberapa bulan terakhir ini sampai sekarang, sampai 14 Februari itu ya mereka acting ribut aja. Apalagi di depan media kan. Nah kita sebagai masyarakat mesti paham itu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.